Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aan Widianto, dalam channel Aan Widianto. Dalam video kali ini, saya akan membahas semua tentang PPG dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu, slide dulu. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai surat tentang ini. Ada edaran surat untuk pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu adalah mengupdate atau memutakhirkan data yang berupa NIK dan tanggal lahir melalui halaman Verval PTK. Bagi Bapak Ibu yang bukan operator mungkin masih terasa asing Verval PTK itu apa, tapi bagi Bapak Ibu yang sebagai operator tentu sudah seringkali dan sering mengoperasikan aplikasi ini. Nah, di Verval PTK nanti itu ada tampilan tentang validasi NIK. Jadi NIK kita yang terdapat pada Dapodik dipadankan dengan NIK yang terdapat pada Disdukcapil, apakah sudah valid apa belum. Jika nanti valid, maka akan centang hijau, dan jika tidak valid, akan silang merah. Dan yang kedua ini adalah Bapak Ibu, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, Bapak Ibu yang bukan operator, ini nanti bisa memastikan keterisian riwayat pendidikan kita dengan cara meminta tolong pada operator atau membuka sendiri melalui PTK Datadik. Nah, kalau untuk yang meminta tolong kepada operator bisa minta tolong untuk dibukakan aplikasi Dapodiknya. Dalam surat himbauan ini, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar, berarti mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir, itu berarti SD, SMP, SMA, hingga S1, atau mungkin kalau sudah punya S2 ya S2, itu harus diinputkan di Dapodik. Serta riwayat karir guru. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pernah pindah, pernah mutasi, atau dulunya pernah wiyata tapi sekarang sudah menjadi PNS atau CPNS, ini harus diinputkan riwayat karir guru yang pertama kali mengajar. Seperti saya ini, saya dulunya itu pernah wiyata mulai dari Juli 2011 dan diterima CPNS tahun 2019. Nah, maka dari itu pada riwayat karir saya di Dapodik itu harus saya inputkan 2011 agar nantinya terbaca di sistem kalau TMT saya itu adalah 2011. Jadi nanti bisa terpanggil untuk ikut PPG. Yang ketiga, status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik. Nah, status kepegawaian dan jenis PTK ini itu harus valid, harus sesuai atau harus linier. Misalkan ijazah kita itu S1 PGSD, tetapi kita dalam Dapodik kita statusnya guru mapel, maka nanti otomatis tidak akan terpanggil PPG. Jadi harus disesuaikan. Jika S1-nya PGSD harus memegang guru kelas. Nah, batas waktu pemutakhiran data ini Bapak Ibu yang dimaksud itu ada pada tanggal 30 Januari 2022. Jadi, saya sarankan untuk segera diupdate datanya, dicek apakah sudah benar apa belum, agar kita dapat terpanggil PPG pada tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pembahasan tentang pemutakhiran data. Selanjutnya, PPG ini latar belakangnya itu ada yang pertama, penetapan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ini kita sebagai guru itu harus sedikit paham tentang undang-undang ini, Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua,
ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ini tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Permenpan RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Tujuan PPG itu sendiri adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Alur PPG dalam jabatan, ini saya akan membahas sedikit tentang alurnya, apa saja persyaratannya. Nah, ini harus punya akun SIM PKB, bagaimana nanti seleksinya dan pengumumannya menjadi peserta PPG. Nah, Bapak Ibu, yang pertama akan saya bahas persyaratan untuk mendapat undangan ya. Saya katakan undangan karena pertama kali kita itu harus mendapat undangan. Syaratnya itu sesuai Permendikbud nomor 38 pada tahun 2020. Regulasi yang terpakai ini masih ini. Belum ada regulasi baru tentang PPG. Nah, dalam regulasi tersebut Bapak Ibu, persyaratannya untuk menjadi calon mahasiswa program PPG dalam jabatan itu harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini. Yang pertama, kualifikasi akademiknya harus S1 atau D4. Nah, yang kedua, ini Bapak Ibu, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember. Guru dalam jabatan itu bisa guru honorer, bisa CPNS, bisa PNS, atau P3K. Nah, minimal agar dapat ikut serta dalam PPG dalam jabatan itu TMT-nya itu harus Desember 2015. Jadi untuk 2016, 2017, 2018, dan seterusnya, sabar dulu menunggu jika ada perubahan regulasi. Yang ketiga, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemda, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini bisa berarti negeri, swasta, boleh. Terdaftar pada Dapodik. Nah, yang keempat syaratnya ini adalah terdaftar pada Dapodik. Jadi yang belum terdaftar pada Dapodik tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Yang belum terdata dalam Dapodik, masuknya itu harus PPG prajabatan. Yang kelima, memiliki NUPTK. Nah, syarat utama untuk ikut PPG dalam jabatan itu harus punya NUPTK. Bagi Bapak Ibu yang belum punya NUPTK, bisa minta tolong kepada operatornya untuk pengajuan NUPTK. Persyaratannya yang masih saya ingat itu adalah SK pertama, minimal dari kepala dinas atau bupati. Lalu ada ijazah S1 dari SD sampai S1, kemudian KTP, dan surat pembagian tugas. Yang keenam, telah melengkapi dokumen persyaratan. Nah, 6 persyaratan ini wajib dipenuhi untuk mendapatkan undangan dalam mengikuti PPG dalam jabatan. Selanjutnya, yang kedua, itu tadi adalah syaratnya harus memiliki akun SIM PKB. Bagaimana caranya? Kita buka GTK belajar gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Apakah SIM PKB Bapak Ibu sudah aktif atau belum? Kita cek dari sini. Nama kita masukkan nama kita. Misalkan ini saya Aan Widianto, provinsinya Jawa Tengah, Kabupaten Pati, kemudian klik cari GTK. Nah, Bapak Ibu, setelah klik cari GTK, maka akan muncul data seperti ini. Aan Widianto, nomor UKG ini, NUPTK ini, satmingkalnya, informasinya terkoneksi, statusnya ini. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun SIM PKB, maka di sini akan tertera belum aktif di SIM PKB. Nah, ini saya sendiri
sudah ajuan PPG 2019 karena pada tahun 2019 yang lalu itu saya telah mengikuti pretest. Selanjutnya Bapak Ibu, nah jika nanti ada panggilan PPG, tampilan SIM PKB-nya kurang lebih akan seperti ini. Anda diundang menjadi calon peserta PPG dalam jabatan. Program pendidikan profesi guru dalam jabatan diprioritaskan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini. Kemudian, setelah itu, Bapak Ibu bisa klik mendaftar. Nah, setelah klik mendaftar, itu nanti akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas, karena dalam PPG itu seleksinya dilaksanakan 3 kali. Yang pertama itu seleksi administrasi yang pertama, itu kita upload ijazah dan SK kita, apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, jika sudah diupload dan sudah centang semua, kemudian ini diajukan, kemudian cetak bukti ajuan. Setelah cetak bukti ajuan dan mengajukan ke LPMP, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan balasan seperti ini. Nah, jika ini ya, itu tadi kan pendaftaran. Nah, jika tadi ajuannya diterima, maka Bapak Ibu akan mendapatkan panggilan untuk pretest. Panggilannya seperti ini kurang lebih. Dengan hormat, kami mengharap kehadiran Anda untuk mengikuti pretest sesuai dengan informasi berikut. Nanti akan tertera datanya atau informasinya seperti ini. Kemudian cetak pengantar untuk dibawa ke tempat pretest yang telah ditentukan. Nah, Bapak Ibu, jika nanti pretest kita dinyatakan lulus, maka tampilannya di SIM PKB akan seperti ini. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, bentar. Saya tunjukkan secara langsung. Nah, seperti ini. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, jika kita klik, ini nanti kita akan diminta untuk melengkapi pemberkasan selanjutnya. Ini kan seleksi yang kedua, berarti seleksi pertama itu ada seleksi administrasi, berarti yang kedua adalah seleksi akademik, atau biasa kita sebut dengan pretest PPG. Jika dinyatakan lulus, tampilannya seperti ini, lalu kita klik selengkapnya. Nah, setelah kita klik Bapak Ibu, nanti kita akan dibawa ke halaman ppg.simpkb.id. Nah, ini kebetulan saya telah lolos juga seleksi administrasi yang kedua, maka nanti seperti ini tampilannya. Tadi kita nanti berarti alurnya setelah seleksi administrasi pertama, kemudian tes akademik atau pretest, yang ketiga nanti seleksi administrasi kedua. Dalam seleksi administrasi kedua ini, banyak sekali berkas yang harus kita lengkapi. Berkas-berkas yang harus dilengkapi itu bisa ada ijazah, SK pertama dari kepala sekolah, ada surat izin untuk mengikuti PPG dari kepala sekolah, dan banyak sekali lagi contohnya. Nah, setelah ini seleksi administrasi yang kedua, nanti kita akan diminta untuk konfirmasi kesediaan apakah kita bersedia mengikuti PPG atau tidak. Nah, seperti ini. Ini saya kemarin di Universitas Negeri Makassar, Angkatan 3. Nah, kemudian setelah konfirmasi kesediaan, kita akan ditetapkan sebagai peserta PPG. Seperti ini tampilannya. Setelah itu nanti kita akan diminta untuk mengupload form A1 guna untuk lapor diri. Dalam lapor diri nanti banyak sekali berkas yang harus kita persiapkan. Nah, itu tadi sedikit tentang pemutakhiran data dan alur PPG dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.